Ini Yadi. Hari ini, Yadi pertama kali pergi sama gebetannya setelah intens chattingan selama berhari-hari. Habis ngobrol berjam-jam secara langsung, Yadi merasa nyambung sama gebetannya. Yadi pulang dan senang. Pas sampai di rumah, Yadi chat gebetannya. Tapi setelah 2 jam, 4 jam, 6 jam, chat Yadi belum juga dibalas. Yadi jadi mikir, apa dia nggak suka ya sama aku? Apa aku salah ngomong ya tadi? Wah, aku di ghosting nih. Yadi jadi khawatir. Sedangkan ini Cia. Setelah capek ngurusin Ina-Inu di kampus, Cia berniat langsung tidur pas sampai rumah. 1 jam, 2 jam, 3 jam, Cia belum juga bisa tidur. Karena tiba-tiba Cia kepikiran kejadian 5 tahun lalu. Cia pernah salah meluk orang yang dia kira temennya waktu jalan-jalan di sebuah mall. Cia juga kepikiran waktu kostumnya robek di pensi SMA-nya dulu. Cia jadi cemas. Nah, meski berbeda situasi, Yadi dan Cia sama-sama merasakan khawatir atau cemas. Bedanya, Yadi khawatir sama masa depan, sedangkan Cia cemas sama masa lalunya. Perasaan khawatir dan cemas ini sebenarnya adalah hal yang biasa dalam hidup. Wajar banget kok buat kita merasakan itu semua. Tapi rasa khawatir yang biasa itu tadi akan jadi berbahaya kalau datang secara terus-menerus dan gak terkendali. Rasa khawatir adalah upaya pikiran kita untuk memecahkan sebuah masalah. Tapi kalau gak ada hasilnya, kan jadi cuma buang-buang waktu dan energi aja. Kita akan sulit untuk bisa menjadi produktif dan kreatif, apalagi bahagia dan puas ketika cemas atau khawatir sepanjang waktu. Kita khawatir atau cemas ketika memikirkan sesuatu atau hal nggak menyenangkan yang mungkin udah atau belum terjadi. Dan hal tersebut membuat kita merasa takut dan bahkan gak bahagia. Kita bisa coba menganalogikan rasa khawatir atau cemas tadi dengan makan gorengan. Loh, kok kenapa gorengan? Beberapa orang suka makan gorengan ya karena rasanya enak, gampang dibeli, dan bikin kenyang. Sama kayak makan gorengan, kita khawatir dan cemas karena rasanya enak. Loh, kok khawatir dibilang enak? Kan gak enak rasain cemas. Oke, jadi gini. Biasanya kita makan gorengan buat ngemil atau ngeganjel perut. Kita tahu kalau gorengan ini bukan makanan utama yang baik dan sehat buat tubuh. Tapi daripada kelaparan, ya kita makan aja dulu. Kita anggap gorengan sebagai jalan tikus. Khawatir dan cemas juga kurang lebih sama kayak gitu. Jadi salah satu jalan pintas pikiran kita ketika sedang ada masalah. Kalau dilakukan terus-terusan, makan gorengan dan cemas itu sama-sama berbahaya dan gak sehat teman-teman. Dalam waktu yang singkat, kecemasan terasa enak daripada nggak melakukan apa-apa. Cemas ini terasa enak karena bikin kita sibuk. Karena punya aktivitas, yaitu mencemaskan sesuatu tadi. Kita merasa sedikit berdaya dan merasa punya kontrol. Lucu ya, padahal sebenarnya dengan cemas kita kan nggak menyelesaikan apa-apa. Oke, lanjut. Untuk bisa paham lebih jauh tentang enaknya kecemasan dan kekhawatiran, yuk kita pahami 2 hal ini. Ada 2 cara untuk mencari kesenangan atau reinforcing behaviors. Yang pertama, kita bisa menambahkan sesuatu yang baik atau positive reinforcer. Misalnya, minum waktu kita lagi haus. Yang kedua, kita dapat menghilangkan sesuatu yang buruk atau negative reinforcer. Kayak ketika kita buang air kecil pas lagi kebelet. Dua-duanya memberikan sensasi yang menyenangkan. Yang pertama menambahkan sesuatu yang baik, terus yang kedua membebaskan diri dari rasa sakit. Nah, makan gorengan itu termasuk positive reinforcer karena membuat kita kenyang. Sedangkan mencemaskan atau mengkhawatirkan sesuatu adalah negative reinforcer karena kita berupaya untuk mengurangi masalah dengan beraktivitas. Sama seperti tubuh yang membutuhkan kalori, pikiran juga membutuhkan kontrol loh.
Kenyataannya kita bisa membodohi pikiran kita sendiri dengan berpikir bahwa kita benar-benar menyelesaikan masalah dengan berpikir berulang-ulang di kepala, dengan mencemaskan sesuatu. Dan sama seperti gorengan, kecemasan juga gampang dicari, murah, instan pula. Oke, intinya gak ada orang yang suka merasa cemas. Tetapi secara gak sadar, kebanyakan dari kita lebih suka mencemaskan sesuatu daripada gak berdaya atau nggak melakukan apa-apa. Dan kita harus sama-sama paham kalau itu nggak akan berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Tapi karena bisa merasa sedikit berdaya, kita terus melakukannya meskipun kita tahu kecemasan bisa bikin nggak bahagia dan justru memicu stres. Terus gimana cara kita bisa berdamai dengan kecemasan atau perasaan khawatir? Sekarang kita balik sedikit ke masalahnya Yadi sama Cia ya. Waktu lagi nungguin chat gebetannya, isi kepala Yadi mencemaskan semua kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Sebenarnya bisa aja kan baterai handphone gebetannya habis dan baru bisa balas chat Yadi ketika di rumah. Nah, sedangkan Cia masih sibuk memikirkan kejadian-kejadian di masa lalunya. Padahal semua itu sudah terjadi dan seberapa besar usaha Cia untuk memikirkan hal tersebut, gak akan mengubah apapun. Mencemaskan masa lalu justru membuat Cia gak bisa melakukan hal yang seharusnya dia lakukan sekarang, yaitu tidur. Salah satu jalan yang bisa Yadi dan Cia lakukan adalah dengan menerima. Bukan menerima kecemasan loh ya, melainkan menerima masa lalu dan masa depan yang mungkin kelihatannya mudah tapi sebenarnya sangat sulit dan butuh proses yang panjang. Untuk berhenti lari dari perasaan gak berdaya tadi, kita harus melatih diri untuk menerima perasaan gak berdaya dan gak berusaha keras untuk mengendalikan segala hal. Apalagi hal yang di luar kuasa kita. Gak apa-apa kok kalau gak bisa. Gak apa-apa juga kok kalau misalkan kita sedang butuh pertolongan. Gak apa-apa juga kalau kita sedang sedih. Dan gak apa-apa kalau sehari aja kita gak makan gorengan. Terima itu semua. Pahami dan terima juga bahwa segala sesuatu di dunia ini gak permanen. Termasuk kesedihan dan ketakutan yang kita punya sekarang. Ketika kita merasa khawatir atau cemas, coba identifikasi penyebab atau pemicunya dan perhatikan bagaimana perasaan kita secara emosional. Gak perlu buru-buru nyari jalan keluar. Coba deh, kita fokus aja sama emosi dan perasaan kita sekarang. Rasain aja. Tetap di masa sekarang alih-alih melompat ke masa depan atau berusaha mengubah masa lalu. Kalau lagi takut, rasain takutnya, kita terima. Kalau lagi capek juga sama, rasain capeknya, kita terima. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada dasarnya, kecemasan dan kekhawatiran adalah bagian dari keseharian kita. Dan nyatanya, kita semua sedang belajar hidup sebaik-baiknya sebagai manusia. Selamat berproses menjadi manusia.